bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan kita dari 2 Timotius 3. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang pertama mengenai manusia akhir zaman. Rasul Paulus membahas mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Ia memperingatkan Timotius yang masih muda itu bahwa karakter manusia pada akhir zaman akan menjadi sangat egois, sombong, tidak peduli, suka bertengkar, suka melakukan kejahatan, suka berkhianat, memberontak kepada orang tua dan Tuhan. Manusia hanya cinta dirinya sendiri dan kesenangan-kesenangan hidupnya. Mereka hanya hidup demi kepentingan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Kalaupun mereka beribadah dan melayani,
itu hanya rutinitas, itu hanya palsu supaya dilihat orang baik atau punya motivasi-motivasi lainnya seperti uang dan jabatan atau ingin dihargai. Jadi seperti itu keadaannya. Ya, hanya lahiriah, bukan batiniah. Hatinya tidak sungguh-sungguh mau menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Bagi Paulus, ibadah tanpa kekuatan Tuhan yang dapat merubah hidup seseorang adalah nol atau sia-sia. Ya. Kemudian dalam hal pengetahuan akan iman kepada Kristus, orang-orang di akhir zaman akan menentang kebenaran firman Tuhan yang sejati. Akan terjadi banyak pemberontakan terhadap kebenaran. Mereka menganggap bahwa kebenaran itu salah dan apa yang mereka pikir itu yang bagus. Padahal jelas itu kebodohan dan kebebalan diri mereka, sama seperti yang dilakukan Yanes dan Yambres ketika memberontak terhadap Musa. Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman. Walaupun kita tidak tahu tepat detik menitnya kapan Yesus datang kembali, tapi mari kita dengar apa yang dikatakan Roh Kudus melalui Rasul Paulus, bahwa akhir zaman adalah masa yang sangat sukar, masa yang sangat sulit bagi umat Tuhan. Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan terjerumus dalam segala hawa nafsu dosa, ya, ikut-ikutan seperti orang yang sesat. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi masa akhir zaman ini. Ya, baca firman Tuhan dan lakukan dalam hidup kita. Jalani hidup kita sungguh-sungguh sesuai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Selanjutnya mengenai iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, tentu yang intensif ya, yang sungguh-sungguh dilakukan. Kesetiaan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkan itu akan membuat iman kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi jalan hidup kita. Alkitab bukan cerita dongeng tentang Tuhan, tidak. Melalui Roh Kudus, firman Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan membimbing orang untuk bisa setia di dalam iman, mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita membaca firman Tuhan setiap hari dan lakukan apa yang diajarkan. Selanjutnya mengenai kesusahan hidup yang dilewati bersama Tuhan, itu jelas membuat pengalaman hidup bertambah sehingga iman kita bertumbuh. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, suka maupun duka, biarlah itu menjadi ujian iman supaya kita naik kelas, tambah hari, tambah menjadi manusia ilahi yang punya karakter Kristus, supaya nama Tuhan semakin kita permuliakan. Berdiri teguh, jangan goyah. Ada Tuhan yang Immanuel. Amin.